Ini bukan sekadar angka di atas kertas atau saldo digital di layar komputer, melainkan wujud nyata dari uang rakyat yang sempat mampir ke kantong-kantong yang salah. Tonton video ini sampai akhir karena kita akan membedah secara mendalam dari mana asal tumbukan uang raksasa ini, bagaimana proses melelahkan pengembaliannya, dan yang paling penting, akan digunakan untuk apa saja uang sebanyak itu dalam kepemimpinan Presiden Prabowo. Mari kita coba bermain dengan logika angka, supaya kita benar-benar paham betapa masifnya jumlah triliunan rupiah ini. Ton. Bayangkan, jika itu ada 5, 10, atau bahkan puluhan triliun. Dibutuhkan puluhan truk kontainer hanya untuk mengangkut fisiknya saja. Penyerahan aset ini oleh Satgas kepada Presiden Prabowo adalah sebuah sinyal kuat bahwa negara tidak pernah lupa dan tidak akan pernah melepaskan haknya. Satgas ini telah bekerja dalam senyap, melacak aliran dana yang berliku, mengejar aset hingga ke luar negeri, melewati berbagai gugatan hukum yang rumit, sampai akhirnya aset-aset tersebut bisa kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Ada tanah seluas ribuan hektar, bangunan mewah, saham perusahaan, hingga uang tunai yang jumlahnya bikin geleng-geleng kepala. Masuknya uang sitaan ini ke kas negara di era kepemimpinan Presiden Prabowo membawa angin segar sekaligus tantangan besar. Banyak dari kita yang bertanya-tanya, setelah uang ini kembali, lalu mau diapakan? Apakah hanya akan mengendap di bank atau langsung ludes untuk biaya operasional pemerintah? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa setiap rupiah yang kembali dari tangan koruptor harus dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat kecil. Prioritas pertama dari penggunaan dana sitaan ini kemungkinan besar akan diarahkan pada program swasembada pangan dan energi yang menjadi visi besar pemerintahan saat ini. Kita tahu bahwa membangun bendungan, mencetak sawah baru, serta mendistribusikan pupuk subsidi membutuhkan biaya yang sangat fantastis. Dengan adanya suntikan dana dari hasil sitaan ini, beban APBN kita bisa sedikit terbantu. Alokasi lainnya yang tidak kalah krusial adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Bayangkan, berapa ribu sekolah rusak di pelosok Indonesia yang bisa diperbaiki, atau berapa banyak puskesmas di daerah terpencil yang bisa dilengkapi alat medis modern, hanya dari satu kasus korupsi besar yang berhasil dibongkar dan disita asetnya. Selain itu, uang ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, memiliki tambahan dana segar dalam jumlah triliunan memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Indonesia di mata dunia. Namun, yang jauh lebih penting dari sekedar angka adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dan timnya. Penyerahan uang sitaan ini adalah pesan peringatan bagi siapa saja yang masih berniat main-main dengan uang rakyat. Negara ingin menunjukkan bahwa sekecil apapun celah yang mereka gunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan, negara memiliki tangan yang cukup panjang untuk menjangkaunya, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Kita juga perlu memahami bahwa proses penyitaan ini tidak instan. Ini adalah hasil kerja keras intelijen keuangan, jaksa, dan penyidik yang harus berhadapan dengan pengacara-pengacara kelas atas dari para obligor atau koruptor tersebut. Terkadang, aset yang disita bukan berupa uang tunai, melainkan gedung perkantoran atau pabrik yang masih beroperasi. Dalam kasus seperti ini, pemerintah harus bijak. Alih-alih membiarkan aset itu mangkrak dan jadi rumah hantu, aset tersebut dikelola agar tetap produktif, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, dan keuntungannya masuk ke kas negara. Inilah yang disebut dengan pemulihan aset yang cerdas. Jadi, ketika kita melihat berita tentang triliunan uang sitaan yang diterima Presiden, jangan hanya melihatnya sebagai tontonan seremonial belaka. Itu adalah simbol kemenangan kecil dari perang panjang melawan korupsi. Keberhasilan Satgas PKH dalam menyerahkan aset ini kepada Presiden Prabowo barulah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan transparansi dalam penggunaannya, agar jangan sampai uang yang sudah susah payah direbut kembali ini malah dikorupsi lagi oleh oknum yang lain. Pengawasan dari masyarakat sangatlah penting untuk memastikan janji-janji pembangunan yang dibiayai dari uang ini benar-benar terwujud di lapangan. Melihat betapa masifnya uang hasil sitaan ini, menurut kalian, sektor apa yang paling mendesak untuk segera disiram dana segar ini, agar masyarakat langsung merasakan dampaknya? Apakah untuk pembangunan infrastruktur desa, penurunan harga bahan pokok, atau mungkin untuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu?
Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat tertarik membaca perspektif kalian tentang bagaimana seharusnya uang rakyat ini dikelola. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya, tetap kritis dan terus kawal kemajuan bangsa kita.